Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati, mahasiswa Universitas Terbuka Serang dengan NIM 857243406. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar sistem pencernaan atau di sini saya menggunakan torso dan juga alat tulis. Sistem pencernaan manusia adalah organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan serta minuman untuk menghasilkan energi dan nutrisi. Proses pencernaan melibatkan enzim yang mengubah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim-enzim ini diproduksi di air liur, asam lambung, cairan pankreas, dan getah usus. Sistem pencernaan manusia sangat penting karena tubuh membutuhkan nutrisi dari makanan dan minuman untuk tetap sehat dan bekerja dengan baik. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Makanan masuk melalui mulut dan ditangkap oleh gigi dan dibantu dengan lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan dan lidah berfungsi untuk membantu gigi untuk mengolah makanan agar tercampur dengan air liur. Air liur ini mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk menghancurkan makanan atau karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan, makanan akan ditelan kembali hingga ke lambung. Makanan bisa terdorong ke dalam lambung karena adanya gerakan yang disebut dengan peristaltik. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, tugas lambung ini yaitu menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung terdapat enzim pencernaan yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam lambung juga terdapat asam lambung yang berfungsi membunuh bakteri atau kuman yang ikut masuk melalui makanan. Makanan yang sudah dihancurkan tadi di dalam lambung kemudian berubah menjadi bubur atau pasta atau bisa disebut juga dengan sime. Makanan yang sudah dihancurkan di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan melewati 3 bagian. Yang pertama, duodenum, tempat di mana enzim pankreas dan empedu dari hati bercampur dengan sime atau makanan yang sudah dihancurkan tadi yang berubah menjadi bubur atau pasta. Kemudian ada jejunum dan ileum, tempat di mana penyerapan nutrisi terhadap karbohidrat, lemak, vitamin dan protein, sisa makanan yang tidak dapat terserap nutrisinya di dalam usus halus. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air dan garam diserap kembali. Bakteri usus besar membantu mencerna beberapa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh seperti serat. Proses ini menghasilkan feses atau tinja. Kemudian tinja ditabung oleh rektum sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Setelah itu, tinja akan dikeluarkan melalui anus. Organ ini adalah pintu terakhir dalam sistem pencernaan makanan. Kesimpulan secara keseluruhan, sistem pencernaan berfungsi untuk memastikan tubuh agar mendapatkan energi, vitamin, mineral, dan zat-zat penting lainnya dari makanan, serta menabung sisa yang tidak dibutuhkan. Proses ini melibatkan koordinasi yang kompleks di antara organ-organ dan enzim pencernaan untuk mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup. Demikian praktikum kali ini, saya ucapkan terima kasih.